gajinya sekarang 35 per hour, tapi itu belum tax. Bersihnya 1 minggu. Oh my goodness. Berapa ya kira-kira bersihnya gaji ini ya? Bersihnya gaji di Australia, Mbak Koi berapa, Mbak? Spill dikit dong, 1 minggu. Karena sekarang jamnya stabil, Iya, kalau jamnya stabil dan kadang kan kalau hujan kita pulang, kalau pulang. panas kita pulang. Jadi kalau misalnya nggak hujan nggak panas, stabil gitu, range-nya 1.000 sampai 1.200. Buset, 1.200 per minggu. Berapa tuh? Kalikan sendiri ya. Tapi itu jam yang normal Jam ya. normal. Dan aku nggak pernah overtime karena Oke. government project tuh nggak ada jarang banget ada overtime. Berarti 5 hari kerja ya? 5 hari kerja. Oke. 5 hari kerja, sehari kerja 7,5-8 jam. Kalau ada hujan atau panas, ya pasti kurang dari itu. Kadang aku juga pernah tuh aku dapat kayak cuma 900 atau 800 gitu. Oke, berarti kayak tergantung juga sama cuacanya gitu, Mbak ya? Betul. Besar kecilnya itu ya? Betul. Paling sedikit ya paling 800 ya? Ya. Oke, bisa sih buat bayaran sama makan ya? Bisa. Oh, bisa. Bisa. Buat saving dikit-dikit bisa. Oke. Jadi ngomongin masalah gaji, biasanya kan relate sama pengeluaran juga, Mbak ya? Ya. Jadi selama di Australia tuh pengeluaran terbesar itu apa sih kayak gitu? Pengeluaran Iya. terbesar sebenarnya kalau aku karena kita tinggal di Iya. regional area, pasti terbesarnya ada tetap di rent sama di transport karena kan pasti beli mobil dan mobil tuh dihitungnya bukan cuma beli petrol loh. Iya. Kita harus servis mobil, perpanjang rego, Oke. beli mobilnya itu sendiri juga udah lumayan tuh di awal beli gitu. Alright. Oke, cukup menakutkan juga ya. Jadi Iya, gaji nggak menakutkan tapi ya tidak semanis itu ternyata. Jadi dengan gaji tadi ya, let's say 1.100 per minggu, itu nggak ngejamin, ya bisa sih, masih saving bisa kan, Mbak ya? Masih bisa Oke. saving. Oke, tapi ya lebih baik daripada di ini ya? Nggak selalu lebih baik karena bisa jadi kamu punya bisnis di Indo dan bisnisnya lebih oke. Oke, siap. Who knows gitu. Yep. That's the point ya sebenarnya. Oke, dari WHV mengajarkan apa sih, Mbak? Mengajarkan apa ya? Kayak maksudnya, ya pengalaman terbaik selama WHV itu apa sih? Mungkin kita jadi bisa ngerasain hidup di luar negeri. Oh iya. Bertemu dengan budaya baru. Apalagi kalau kita ke Jakarta, mungkin kita ketemunya orang dari Pulau Jawa, dari Sumatera, dari Sulawesi, dari Kalimantan, dari Papua, dari seluruh Indonesia tuh ada di Jakarta. Tapi kalau kita ke Australia, itu orang dari seluruh dunia tuh ada. Mau orang dari Timur Tengah, dari Eropa, dari Amerika, itu ketemu di Australia tuh banyak, beragam orang, beragam kebudayaan kayak gitu. Dan itu yang sebenarnya jadi life experience yang ternyata pengalaman kayak gini tuh lu bisa dapetin di Australia. Oh iya, benar. Gitu. Berarti kayak lebih ke culture-nya ya? Iya, kayak lebih pertukaran ke budayanya gitu ya? Pertukaran budayanya itu cukup berasa. Makanya memang dulu tuh awal WHV, bukan awal WHV sih, maksudnya pemerintah Australia tuh kan pengen memang ada pertukaran budaya dan dari program WHV dari program ini ya. Dan sebenarnya itu ada. Kayak sekarang tuh teman-temanku dari banyak backpacker anak WHV juga dari Eropa gitu. Kita jadi ngobrol deh tuh, sharing-sharing apa yang bagaimana kehidupan mereka di Eropa, bagaimana kehidupan kita di Indonesia. Dan ternyata nggak selalu manis juga. Kenapa mereka milih ke Australia daripada tetap kerja di Eropa atau teman-temanku yang dari Jepang, dari Korea kayak gitu. Ya mereka tetap pindah, maksudnya kerja sebagai backpacker kayak WHV kayak kita di Australia, tapi ya karena ada life experience di situ. Oke, berarti mereka yang datang ke Australia, teman-teman kita dari Eropa ya, terutama kayak Italia, Prancis dan lain sebagainya, itu berarti memang keadaan negaranya ya mengharuskan mereka keluar ya? Enggak mengharuskan mereka keluar, Atau tapi gimana? mereka juga mencari another opportunity, kesempatan yang bisa jadi mereka nggak dapat kesempatan itu di negara mereka. Oke. Berarti kalau kayak gitu ya sama kayak kita ya, sama kayak saya juga as Indonesian kayak itu sebagai warga Indonesia, ya kalau ada kesempatan kenapa enggak ke Australia kayak gitu ya. Berarti ya kalau seperti itu berarti negara kita bukan negara yang paling ya let's say the worst ya, enggak ya berarti Mbak ya. Kalau aku sebenarnya ngelihat Indonesia nggak se-worst itu sih malah. Karena kita tuh masih bisa, bayangin, kita tuh masih bisa untuk di kelas menengah, kita tuh masih bisa afford
Gojek, Heeh, kayak bener. Gojek, ojek, pesan makanan online, itu tuh kita kalau ada di kelas menengah di Mhm. Indonesia, kita masih bisa afford itu. Kalau kelas menengah di Australia atau di Eropa, belum tentu bisa loh. Oh iya, bener sih ya. Atau bisa, tapi ya paycheck to paycheck. Mhm. Sebenarnya kelas menengah mungkin paycheck to paycheck, tapi ya kita masih bisa afford itu. Atau kadang kelas menengah pun Iya. masih bisa punya asisten rumah tangga loh. Mereka Oh, masih bisa bayar kan kalau iya, di kalau Indonesia. di Indo, Kalau di bener sini bener. semua dikerjain sendiri. Iya sih, heeh. Jadi kayak gitu deh, ya Iya. bener sih ya. Jadi, ya ibaratnya kita kerja hari ini, ya buat hari esok kayak gitu ya. Selama WFH udah kemana aja, Mbak? Kota Hmm, atau apa ya, states yang pernah dikunjungi?